Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Widiawati dari kelas MN20D NIM 20 di mana saya di sini akan menjelaskan mengenai dari buku teori portfolio dan analisis investasi. Bab 5 ini menjelaskan atau mengangkat tema yaitu return yang diharapkan dan risiko portofolio. Baik, lanjut saja kita langsung kepada pembahasan. Return adalah imbalan atas keberanian investor menanggung risiko, serta komitmen waktu dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Return juga merupakan salah satu motivator orang melakukan investasi. Sumber-sumber return terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama yield dan yang kedua capital gains atau loss. Dengan demikian, return total investasi adalah bisa dihitung dengan cara return total sama dengan yield ditambah capital gains atau loss. Risiko juga adalah kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Sumber-sumber risiko suatu investasi terdiri dari yang pertama risiko suku bunga, risiko pasar, risiko inflasi, risiko bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko negara atau yang disebut country risk. Kemudian risiko juga bisa dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, risiko dalam konteks aset tunggal. Risiko ini yang harus ditanggung jika berinvestasi hanya pada satu aset saja. Kemudian yang kedua, risiko dalam konteks portofolio aset. Risiko dalam konteks portofolio aset ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, risiko tidak sistematis. Risiko tidak sistematis ini dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio atau risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Kemudian, risiko ini terkait dengan kondisi mikroperusahaan sehingga disebut juga company risk atau specific risk. Karena risiko ini hanya unik untuk suatu perusahaan di mana hal buruk yang terjadi pada suatu perusahaan dapat diimbangi dengan hal baik pada perusahaan lainnya. Kemudian yang kedua adalah risiko sistematis. Risiko yang tidak bisa didiversifikasi oleh portofolio. Juga disebut dengan non-diversifiable risk atau risiko pasar atau risiko umum atau risiko sistematis atau yang bisa kita sebut systematic risk. Terkait dengan perubahan yang terjadi di pasar karena kejadian-kejadian di luar kegiatan perusahaan seperti inflasi, resesi, dan lain sebagainya. Risiko sistematis ini diukur dengan beta. Beta adalah risiko sistematik suatu sekuritas atau portofolio secara relatif terhadap risiko pasar. Oke, kita next kepada estimasi return sekuritas. Untuk menghitung return yang diharapkan dari suatu perusahaan atau suatu aset tunggal, kita perlu mengetahui distribusi probabilitas return aset tersebut, yang terdiri dari tingkat return yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedua tentang probabilitas terjadinya tingkat return tersebut gitu. Di samping cara menghitung return, kita juga bisa menghitung return dengan dua cara. Yang pertama, arithmetic mean, yang kedua, geometric mean. Di sini saya memiliki beberapa contoh data di mana kondisi ekonominya ekonomi kuat, ekonomi sedang, dan resesi. Ekonomi kuat memiliki probabilitas 0,30 dan return 0,20. Ekonomi sedang memiliki probabilitas 0,40 dan return 0,50. Resesi memiliki probabilitas 0,30 dan return 0,10. Kita lanjut pada analisis risiko portofolio. Kelebihan investasi dalam bentuk portofolio dibanding aset tunggal adalah bahwa kita bisa mengurangi resiko tanpa harus mengurangi tingkat return yang diharapkan. Logika yang dipakai dalam konsep portofolio hampir mirip dengan logika pengurangan risiko dalam prinsip asuransi, di mana perusahaan asuransi akan mengurangi risiko dengan membuat sebanyak mungkin polis asuransi. Di mana di sini ada kasus di Indonesia dan Filipina, penelitian tentang beberapa jumlah saham minimal yang harus dimasukkan dalam portofolio saham juga pernah dilakukan oleh Tandelilin
pada tahun 1998 di pasar modal Indonesia dan Filipina. Penelitian tersebut menghasilkan rekomendasi bahwa minimal risiko portofolio sedikit diperlukan 14 saham untuk pasar modal Filipina dan 15 saham untuk pasar modal Indonesia. Diversifikasinya, untuk menurunkan risiko portofolio, investor perlu melakukan diversifikasi dengan membentuk portofolio sedemikian rupa sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi return yang diharapkan. Diversifikasi bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama, diversifikasi random. Ini memilih aset yang akan dimasukkan dalam portofolio secara acak. Kemudian, diversifikasi model Markowitz. Ini memilih aset yang dimasukkan dalam portofolio berdasarkan berbagai informasi dan karakteristik aset. Diversifikasi menurut Markowitz, ini kontribusinya penting dari ajaran Markowitz adalah bahwa risiko portofolio tidak boleh dihitung dan penjumlahannya semua risiko aset-aset yang ada dalam portofolio, tetapi harus dihitung dari kontribusi risiko aset tersebut terhadap risiko portofolio atau diistilahkannya dengan covariance. Covariance adalah suatu ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas dan portofolio cenderung untuk bergerak secara bersama-sama. Kemudian di samping ukuran covariance, dalam perhitungan risiko portofolio kita juga harus memperhatikan besarnya korelasi antar aset. Koefisien korelasi adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan pergerakan bersama relatif atau relative convenience antara dua variabel. Dalam konteks diversifikasi, ukuran ini akan menjelaskan sejauh mana nih return dari suatu sekuritas terhadap suatu dengan lainnya gitu. Ukuran korelasi bisa dilambangkan dengan P dan berjarak berkorelasi antara plus 1,0 sampai min 1,0 di mana korelasi ini versus manfaatnya pengurangan risiko. Yang pertama, penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi positif sempurna tidak akan memberikan manfaat pengurangan risiko. Yang kedua, penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi 0 akan mengurangi risiko portofolio secara signifikan. Korelasi versus manfaat pengurangan risiko ini penggabungannya dua buah sekuritas yang berkorelasi negatif sempurna akan menghilangkan risiko kedua sekuritas tersebut. Dalam dunia nyata, ketiga jenis korelasi ekstrim tersebut yang dimana plus 1,0, 0,0 dan min 1,0 sangat jarang terjadi. Karena itu, investor tidak akan bisa menghilangkan sama sekali risiko portofolio. Hal yang bisa dilakukan adalah mengurangi risiko portofolio. Return yang diharapkan dari suatu portofolio bisa diestimasi dengan menghitung rata-rata tertimbang dan return yang diharapkan dari masing-masing aset individual yang ada dalam portofolio. Estimasi dari risiko portofolio. Dalam menghitung risiko portofolio ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, varians setiap sekuritas. Yang kedua, covariance antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya. Yang ketiga, bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Baik, kita lanjut pada model indeks tunggal. Perhitungan risiko yang mempengaruhi return sekuritas dalam model indeks tunggal melibatkan dua komponen utama, yaitu yang pertama, komponen risiko yang mempengaruhi return sekuritas yang terkait dengan keunikan perusahaan. Dilambangkan biasanya dengan A. Kemudian, yang kedua, komponen risiko yang mempengaruhi return yang terkait dengan pasar. Biasanya dilambangkan dengan B atau beta. Baik, hanya segitu yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan mengenai bab 5 pada buku mata kuliah teori portfolio dan analisis investasi. Mohon maaf bila ada kekurangan juga ada kelebihan dalam pemaparan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.